Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Direktur Sumber Daya Bapak Dr. Lukman dari Kemendikbud Ristek Dikti, Bapak Ibu sekalian pimpinan PT KIS di wilayah Kopertais 1 DKI Jakarta dan Banten. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa mengagendakan, bisa bertemu walaupun tidak secara langsung ya Pak Direktur, karena menyesuaikan jadwalnya Pak Direktur yang aturannya kita agendakan di pagi, namun beliau tidak bisa hingga kita agendakan di sore hari. Dan akhirnya alhamdulillah bisa dilaksanakan secara online. Kami informasikan kepada Pak Direktur Dr. Lukman bahwasanya kami di Kopertais 1 ini ada 68 perguruan tinggi swasta Islam di bawah Kopertais 1 dan variasinya memang berbeda-beda. Ada yang memang secara kelembagaan itu masih aktif dan ada yang dalam masuk kedaluarsa. Kami di internal Kopertais sudah ada sistem yang bisa memberikan informasi kepada kami dalam bentuk sistem deteksi dini. Namanya SIAP, Pak Direktur, itu untuk mendeteksi kondisi akreditasi dari lembaga itu, baik institusi maupun dari prodi itu. Namun demikian, kami ingin memperoleh banyak informasi dari Pak Direktur terkait dengan kebijakan yang ada di Kemendikbud Ristek Dikti, karena terkait dengan deadline di bulan Agustus itu Pak Direktur. Dan kami sudah mewanti-wanti kepada teman-teman di PT KIS agar ini menjadi perhatian bersama. Nanti selanjutnya kami mohonkan informasi dari Pak Direktur terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terbaru, yang updated dari Kemendikbud Ristek Dikti. Mungkin selebihnya kami haturkan semuanya kepada Pak Direktur untuk sesi kali ini. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang ada di wilayah Kopertais 1 DKI Jakarta, serta seluruh tamu undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi yang pertama adalah permohonan maaf, mungkin kalau di jadwal saya harusnya pagi, karena tidak memungkinkan dengan padatnya agenda. Tadinya saya sudah akan jadwalkan ke sana secara luring, tapi juga ternyata tidak memungkinkan, tadi baru selesai agenda kurang lebih di jam 3, sehingga yang memungkinkan adalah secara daring bertemu dengan Bapak Ibu semua. Izin saya ingin berbagi layar dengan Bapak Ibu semua, menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan terbaru yang ada di Kemendikbudristek, khususnya terutama saya sebelumnya adalah sebagai direktur kelembagaan, itu baru menjabat kurang lebih saat ini baru 2 minggu kurang, mungkin 10 hari ya, saya menjabat sebagai direktur sumber daya di Dirjen Diktiristek. Jadi mungkin saya akan menyampaikan juga beberapa kebijakan isu di kelembagaan, kemudian juga beberapa isu yang memang kami lakukan di Direktorat Sumber Daya di Dirjen Diktiristek. Jadi kalau dulu saya lebih banyak mengurusi kelembagaan, 4.000 perguruan tinggi, 32.000 prodi, sekarang lebih banyak mengurusi terkait dengan dosen. Ada 350.000 dosen yang memang harus kita layani, terutama dengan kenaikan jenjang jabatan dosen dari lektor kepala sampai kepada guru besar. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit bercerita dulu dengan kondisi perguruan tinggi yang ada saat ini. Izin, apa layar saya sudah terlihat Bapak Ibu semua di slide kedua? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke, baik, sudah. Nanti mohon izin kalau tidak terlihat atau apa di introduksi saja. Jadi Bapak Ibu, ini data di akhir di tahun 2023
23 itu kita punya 4.356 perguruan tinggi dengan jumlah prodi hampir 32.592, mahasiswa hampir 10 juta, dan dosen kurang lebih ada 330.000, Bapak Ibu, dosen 338.000. Nah, kalau lebih jauh lagi dipetakan, ada saat ini di kategori perguruan tinggi, ada perguruan tinggi di bawah Kemendikbud, ada perguruan tinggi di bawah Kemenak, dan ada perguruan tinggi kementerian lainnya. Nah, Bapak Ibu ini tergolong perguruan tinggi ada yang di bawah Kementerian Agama. Nah, karena Bapak Ibu di Kopertais, maka lingkupnya adalah PTS yang di bawah Kementerian Agama. Berdasarkan data kami, Bapak Ibu di Kopertais itu ada totalnya 1.175 perguruan tinggi dengan jumlah prodinya 3.578, mahasiswanya 182.000, dan dosennya kurang lebih hampir 25.604. Itu yang mungkin gambaran secara nasional terkait dengan PTKIS. Nah, ini yang memang nanti akan di breakdown lagi kalau Bapak Ibu berada di Kopertais wilayah 1. Tadi sudah disampaikan kurang lebih sekitar 60-an perguruan tinggi dari 34 wilayah yang ada di Kemenag ini. Nah, Bapak Ibu lebih lanjut lagi, ini saya ingin melakukan breakdown terkait dengan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama ini yang totalnya tadi 1.263, Bapak Ibu keseluruhan. Ini yang akan menjadi masalah adalah ketika ada perguruan tinggi agama yang memang belum terakreditasi. Jadi totalnya ada 545 perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama belum terakreditasi. Nah, kalau yang unggul dan A itu baru ada 9, paling banyak di sini ada kondisinya baik, ada 622. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ini nanti sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53, tidak ada kata belum terakreditasi. Itu kalau untuk perguruan tinggi pilihannya adalah apa Bapak Ibu? Pilihannya adalah terakreditasi atau tidak. Berarti kalau tidak ya sudah dicabut. Nah, kalau ini belum, nah Bapak Ibu harus menentukan pilihan mau terakreditasi atau akhirnya tidak terakreditasi yang memang berdampak kepada dicabutnya izin operasional secara otomatis. Ini sesuai dengan Permen 53, kita ingin melindungi mahasiswa kita supaya perguruan tinggi yang dijalankan itu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu kami meworo-woro, ayo perguruan tinggi yang belum terakreditasi segera mendaftarkan, karena akreditasi itu juga gratis, tidak berbayar. Itu supaya apa? Supaya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, sehingga perguruan tinggi bisa menjalankan perguruan tingginya sesuai dengan ketentuan yang sudah dipersyaratkan oleh perundang-undangan. Nah, inilah yang kami wanti-wanti, sehingga kalau kami di lingkungan Kemendikbudristek itu sudah menyasar Bapak Ibu dari tahun yang lalu, itu dari mulai 800 perguruan tinggi yang belum terakreditasi berkurang tinggal 400. Terakhir ini posisinya karena deadline-nya di Agustus 2024 ini untuk submit, itu kurang lebih tinggal tersisa sekitar 200-an perguruan tinggi yang belum terakreditasi, dan kalau memang sampai Agustus dia tidak submit ya terpaksa nanti kami cabut izin operasionalnya. Tapi bagi perguruan tinggi yang totalnya 800 sudah mensubmit akreditasi, maka kalau dia belum keluar hasilnya, kemudian ada perbaikan, dia berikan kesempatan 1 tahun ke depan untuk bisa memperbaiki. Dan nanti Bapak Ibu kalau sesuai ketentuan, namanya akreditasi perguruan tinggi itu, kalau sekarang Bapak Ibu mengenal unggul, baik sekali baik, kemudian ABC, ke depan untuk perguruan tinggi itu yang ada adalah hanya akreditasi dan tidak terakreditasi. Sementara untuk program studi itu yang Bapak Ibu kenal ABC, unggul, baik sekali baik, itu akan menjadi ini Bapak Ibu internasional, unggul, dan terakreditasi. Nah, atas dasar itulah akhirnya saat ini bermuncullah LAM-LAM Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal BAN PT, kemudian setelah itu ada LAM PTKes, LAM Dik, LAM Infokom, LAM Memba, LAM Teknik, LAM Sama. Sekarang ini bermunculan yang baru Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya kalau terkait dengan keagamaan sudah muncul LAM Gama. Ini sudah diberikan lampu hijau izin operasional dari kementerian untuk bisa menjalankan LAM keagamaan. Sehingga nanti ini kalau Bapak Ibu prodinya di bawah agama ini tidak perlu diakreditasi oleh BAN PT. Itu nanti oleh LAM keagamaan. Nah, kami harapkan sekarang LAM Gama ini bisa segera beroperasi sehingga dari Bapak Ibu oleh Bapak Ibu dan untuk Bapak Ibu dalam proses akreditasi program studinya. Dan nanti bermunculan LAM-LAM yang lainnya. Kenapa sih akhirnya sekarang euforia bermunculan LAM yang baru? Karena ketika tidak ada LAM-nya, maka nanti perguruan tinggi tersebut
tidak bisa memperoleh prodinya itu unggul karena tidak ada yang mengakreditasi unggul. Nah, sehingga berbondong-bondonglah membangun LAM-nya karena Ban PT itu akan memprioritaskan terakhir untuk prodi. Ban PT akan memprioritaskan yang awal itu untuk akreditasi perguruan tinggi. Nah, inilah terkait dengan isu perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu kami di Merdeka Belajar episode kedua, Mas Menteri menyampaikan transformasi sistem akreditasi, di mana nanti akreditasi akan diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun. Kemudian reakreditasi itu bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi, dan reakreditasi tetap dilakukan kapan saja bila indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi atau program studi terjadi. Kemudian program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional, jadi kalau Bapak Ibu akreditasi internasional tidak perlu lagi menjalani proses akreditasi secara nasional. Nah, ini akhirnya kami sudah menyederhanakan proses akreditasi yang tadi saya sampaikan, yang tadinya baik sekali unggul, sekarang untuk perguruan tinggi sesuai Permen 53 itu menjadi tidak terakreditasi dan terakreditasi, sementara program studi tidak terakreditasi, terakreditasi unggul, dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Makna dari terakreditasi berarti memenuhi standar nasional dikti. Makna terakreditasi unggul berarti memenuhi standar lembaga akreditasi mandiri. Standar LAM harus melampaui SDN dikti, dan program studi yang mendapat akreditasi nasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Sehingga ini berdampak kepada standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas, sederhana. Kemudian instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi dari perguruan tinggi. Nah, kemudian ada kabar baiknya, Bapak Ibu, saat ini ada proses namanya otomasi akreditasi. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu direpotkan oleh borang-borang yang begitu banyak. Dengan proses otomasi ini, Bapak Ibu cukup taat dan patuh saja kepada kementerian melalui PDDikti. Nanti Bapak Ibu seluruh transaksi pendidikan itu direkam jejaknya, dilaporkan ke kementerian melalui PDDikti, sehingga proses akreditasi pun juga akan mengambil semua dari PDDikti. Nah, untuk otomasi akreditasi ini diberikan masa berlaku 5 tahun untuk program studi dan 8 tahun untuk program perguruan tinggi. Nah, mekanisme otomasi ini ditetapkan oleh Ban PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing, Bapak Ibu semua. Nah, ini sistem otomasi akreditasi ini akan mengumpulkan data dari PDDikti, Sinta, Sistem, LAM Korma, dan yang lain-lainnya, sehingga Bapak Ibu tidak direpotkan lagi oleh input-input data atau borang-borang ketika proses akreditasi. Nah, ketersediaan data alhamdulillah saat ini dari mulai PDDikti, Sinta untuk publikasi, Rama, Singkat Mawa, SPMPT itu bisa ditarik secara otomatis. Sehingga Bapak Ibu nanti silakan, Bapak Ibu ini sudah dirilis oleh Ban PT, ada namanya pemutu, pemantauan, evaluasi, dan penjaminan mutu perguruan tinggi atau program studi. Bapak Ibu bisa mengecek, oh perguruan tinggi Bapak Ibu, apa nama perguruan tingginya, statusnya nanti ada hijau, kuning, merah, Bapak Ibu semua. Makna dari hijau berarti memenuhi akreditasi, ada 15 indikator di dalamnya. Makna kuning berarti adalah oh ada yang kurang, merah jauh melampaui standar minimal. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu harus cermati dan melihat kembali apa yang memang di indikator 15 indikator ini, apa yang ada, apa yang belum ada. Nah, perlu kami sampaikan 15 indikator ini, 5 diantaranya adalah terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini yang memang nanti Bapak Ibu harus cermati di lingkungan Bapak Ibu, bukan lagi sesuatu program yang nanti akan berganti, tapi menjadi sesuatu yang biasa karena menjadi bagian dari instrumen akreditasi. Nanti Bapak Ibu bisa cek di pemutu, apakah Bapak Ibu sudah siap atau tidak dengan otomasi akreditasi yang ada di pemutu ini, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami berkomitmen dengan Kementerian Agama sedang melakukan penataan rumpun-rumpun ilmu agama dan non-agama di bawah perguruan tinggi keagamaan. Contohnya adalah apa? Ada tadris kimia, ada tadris fisika, ada tadris biologi, itu semua nanti kami akan tata menjadi pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi. Ada contohnya PIAUD, pendidikan agama Islam usia dini, menjadi PAUD, pendidikan agama usia dini. Kemudian ada juga beberapa yang memang nanti prodi-prodi soal itu agama, padahal itu umum, hanya memasukkan muatan-muatan agama yang 1 atau 2 mata kuliah, itu kita akan rapihkan kembali dan itu sebagai muatan lokalnya saja. Nah, ini yang supaya apa? Supaya ada keseragaman kurikulum, keseragaman dari gelar, supaya daya penerimaan dari publik terkait dengan prodi-prodi yang ada di bawah Kementerian Agama
perguruan tinggi keagamaan itu bisa diterima. Nah, ini saat ini sedang kami telaah di Kemendikbudristek. Ini dari usulan yang pertama ada 353 program studi, di mana 89 program studi yang memang Bapak Ibu tadi dari rumpun ilmu non agama yang dialihkan izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Agama ke Kemendikbudristek. Kemudian ada 264 daftar program studi rumpun ilmu agama yang dirubah menjadi program studi rumpun ilmu non agama. Contohnya tadris bahasa Indonesia menjadi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tadris biologi menjadi pendidikan biologi dan seterusnya. Ini contohnya pendidikan guru madrasah dia menjadi pendidikan dasar. Nah, ini yang sudah kami sepakati antara Kemendikbudristek dengan Kementerian Agama, sudah ada 2 surat. Ini akan terus kami update. Kami kemarin di rapat terakhir dengan Pak Inung itu sedang merapikan terus, mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ke depan bisa diselesaikan terkait dengan penataan rumpun di ilmu agama menjadi rumpun ilmu non agama di perguruan tinggi keagamaan. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah gambaran terkait dengan kelembagaan perguruan tinggi atau prodi yang ada saat ini yang menjadi isu antara kami dengan Kementerian Agama. Nah, berikutnya kami ingin menyampaikan arah kebijakan dari strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Yang pertama adalah peningkatan APK, tentunya antara kita dengan Kopertais pun juga sama, bagaimana mengupayakan yang harusnya bersekolah menjadi bersekolah. Kemudian penguatan mutu. Nah, penguatan mutu ini kami harapkan juga perguruan tinggi bisa meningkatkan terus akreditasinya, kemudian relevan sesuai dengan bidang pekerjaannya, dan saat ini yang berikutnya adalah penguatan mutu dosen dan tendik. Ini kami melakukan penataan sistem karir yang lebih mudah. Nanti saya akan jelaskan lebih detail karena saya akan ada di Direktorat Sumber Daya. Kemudian peningkatan profesionalisme, beasiswa dosen tendik, mobilitas dosen, intensif dosen, dan tendik itu yang saat ini kami sedang kuatkan. Kemudian penguatan tata kelola pendidikan tinggi itu kami berupaya memberikan perguruan tinggi itu otonomi. Nanti Bapak Ibu untuk kedepannya untuk kenaikan jenjang jabatan asisten ahli sampai ke guru besar itu kami akan berikan otonomi kepada perguruan tinggi, tidak lagi terpusat di kami di kementerian. Ini yang sedang kami tata nanti di peraturan yang ada sungguhnya itu yang nanti akan kami keluarkan dan akan berlaku mungkin di tahun 2025. Kemudian tentunya fondasi utama dari perguruan tinggi adalah Tridharma, pengajaran Bapak Ibu sudah biasa, tapi penguatan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat itu yang mungkin kami akan minta terus ditekankan. Nah, terkait dengan penguatan jenjang karir dosen, di kami ini banyak berbagai sistem Bapak Ibu. Selain di PDDikti, ada registrasi dosen di PDDikti, ada namanya beban kerja dosen, SKP, ada untuk penilaian angka kredit, kemudian juga ada yang disebut dengan Serdos, Sinta, Bima, Rama, Garuda. Ini yang semua silo-silo yang memang tersendiri, kami akan gabungkan semua menjadi Sister Reborn. Jadi Bapak Ibu, Sister ini adalah dari mulai registrasi dosen, dari mulai penilaian beban kerja dosen, SKP, kemudian kenaikan jenjang jabatan akademik, semua ada di Sister. Nah, baik itu untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, sementara di kami itu beban kerja dosen setelah 2 semester akan dijadikan SKP dan angka kredit konversi, terutama bagi PNS, untuk penilaian kinerja sesuai kalender akademik, dan kemudian Serdos menjadi sebagai uji kompetensi untuk bisa menjadi dosen, Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya adalah kenaikan jabatan akademik dosen berdasarkan kebutuhan dan standar kompetensi jabatan akademik dosen di perguruan tinggi. Inilah yang kami saat ini bangun New Sister atau Sister Reborn ini dengan menggabungkan proses-proses yang ada, sistem yang ada supaya memudahkan jenjang karir dari Bapak Ibu dosen yang ada saat ini. Nah, ini kalau di kami landasan hukumnya ada beban kerja dosen, kemudian ada penilaian angka kredit dosen, ada sertifikasi pendidik untuk dosen. Ini regulasi sebelumnya ada beberapa regulasi. Ini ada kami sudah keluarkan regulasi peralihan Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu Permenpan yang baru, Permendikbud yang baru terkait dengan tadi jenjang karir dosen Bapak Ibu semua. Nah, ini kami sudah membuka nanti lini masanya untuk para dosen, terutama yang lektor kepala guru besar, untuk segera mengusulkan kenaikan jenjang jabatannya supaya tidak tertunda lagi Bapak Ibu semua. Nah, ini lini masa yang kami sudah susun, di mana sebelumnya menggunakan Permenpan RB 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya. Kemudian ini juknisnya di Permendikbud 92 2014.
Nah, untuk dosen PNS ini ada Permen Pan RB 1 2023 tentang jabatan fungsional, kemudian juga ada pengaturan AK integrasi itu Perdirjen Dikti 114 dan 171. Nah, saat ini adalah kami sedang berupaya melakukan pemadanan data dosen itu di Mei sampai Agustus, kemudian kenaikan jenjang jabatan akademik itu di Juni sampai November. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti kami bagi menjadi dua periode untuk kenaikan jenjang jabatan LK dan GB khususnya yang diproses oleh kami itu periode pertama sampai ke Juni, akhir Juni itu periode pendaftaran. Kemudian di penilaian itu nanti kami lakukan di Juli sampai Agustus dan nanti periode kedua akan dibuka sampai November 2024. Nah, nanti 1 Januari 2025 itu adalah regulasi pengaturan dosen baru yang akan terbit nanti terkait dengan Permendikbud dosen, Permen Pan RB terkait dengan jabatan fungsional dosen. Nah, ini yang kami mulai ketika saya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya mensosialisasikan terkait dengan perubahan-perubahan yang mudah-mudahan memudahkan Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah beberapa garis besar alur tahapan kenaikan jenjang jabatan akademik di mana penilaian di perguruan tinggi, LLT dan kementerian lain yang mengajukan. Nah, ini tentunya kalau Bapak Ibu di kementerian lain dalam hal ini di Kementerian Agama itu penilaian oleh PT pengajuannya oleh perguruan tinggi, kemudian untuk LK dan GB itu pengecekan kelengkapan administrasi sister itu otomatis. Tahap 2 adalah pengecekan kesesuaian administrasi oleh asesor penilai. Kemudian tahap 3 adalah penilaian substansi oleh asesor. Nah, terakhir adalah hasil penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa mengikuti proses kenaikan jenjang jabatan akademik di mana melaksanakan proses penilaian internal sebelum diajukan ini sangat penting. Jika tidak mengikuti proses, maka ajuan promosi dari perguruan tinggi bisa ditolak atau menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Kemudian ajuan yang tidak memenuhi kriteria administrasi dan penilaian di periode penilaian pertama, maka kami meminta untuk bisa diusulkan kembali di periode berikutnya, Bapak Ibu. Kami memberikan kesempatan. Nah, ini lini masanya, Bapak Ibu. Jadi lini masanya persiapan Mei Juni. Pembukaan kami sudah mulai di bulan Juni ini, penilaian nanti akan kami lakukan di bulan Juli dan Agustus. Periode kedua penilaian di persiapan di Agustus, pembukaan periodenya September dan penilaian kami akan laksanakan di Oktober sampai November 2024 Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk persyaratan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen, ini yang kami lakukan minta pemadanan. Pertama, pemutakhiran data profil dosen. Dosen harus memastikan data profil dosen di Sister dan Pedikti sebelum mengajukan kenaikan jenjang jabatan. Kemudian pemenuhan kinerja dosen itu sebagai syarat dalam kenaikan jenjang jabatan akademik, maka dosen harus memenuhi kinerja pemenuhan dosen yang meliputi M memenuhi selama setidaknya 4 semester terakhir pada saat menjabat akademik saat ini. Kemudian menyiapkan bukti dokumen pemenuhan kinerja yang dituangkan dalam angka kredit sejak TMT jabatan akademik terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bagi dosen PNS dokumen AK konversi yang berisi PAK integrasi dan PAK konversi. Bagi dosen non PNS itu dokumen dupak yang dinilai oleh PTN, LLDT atau kementerian lainnya dalam ini di Kopertais atau Kementerian Agama. Kemudian untuk pemenuhan dokumen pendukung, ini dokumen pendukung ini meliputi surat pengantar dari PT, LLDT atau kementerian terkait, kemudian persetujuan pertimbangan Senat, sama pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah dan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke jenjang akademik di atasnya, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang bisa di masa peralihan itu secara umum adanya peningkatan fitur pemutakhiran data dosen untuk memastikan proses kenaikan jenjang jabatan akademik dosen. Kemudian simplifikasi proses kenaikan jabatan akademik dosen yang sudah sesuai dengan Permendikbud 92/2014 atau Permen Pan RB 1/2023. Kemudian penekanan pada penilaian kualitas kinerja dosen dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Sementara untuk perguruan tinggi itu membantu perguruan tinggi untuk memutakhirkan data dosen dengan mudah, membantu perguruan tinggi dalam membuat dokumen angka kredit konversi dengan lebih mudah sesuai dengan aturan BKN 3 tahun 2023 untuk dosen PNS, membantu perguruan tinggi dalam memproses promosi dosen dengan langkah yang sederhana dan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu Sister. Kemudian yang berikutnya membantu perguruan tinggi dalam memonitor dan menindaklanjuti proses promosi kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, dosen di sini bisa memakaikan data untuk memastikan biaya menggunakan layanan kenaikan jabatan dosen
kemudian ada data profil, kemudian data rumpun ilmu. Kemudian dosen bisa mendapatkan informasi progres promosi jabatan akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam Sister, Bapak Ibu semua. Nah, ini alur diseminasinya. Perguruan tinggi melakukan diseminasi pada dosen, LIT atau kementerian lainnya melakukan diseminasi ke perguruan tinggi di bawah binaan, saya ini mungkin Kopertis. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa melakukan di bantuan pusat bantuan yang ada di Sister. Nah, ini Bapak Ibu sedikit saja landasan hukumnya, nanti Bapak Ibu bisa baca secara detail. Kemudian ini pemutakhiran data dosen, saya hanya selintas saja. Pertama adalah tercatat di data Dukcapil, kemudian pemutakhiran data status dan ikatan kerja dosen, pemutakhiran data jabatan akademik dosen, dan pemutakhiran data rumpun ilmu, Bapak Ibu semua. Ini landasan hukumnya ada Undang-Undang Guru Dosen 14 tahun nomor 14 tahun 2005. Kemudian ada juga Peraturan Presiden tentang Satu Data atau SPDE, ini Permendikbud tentang Satu Data nomor 31 tahun 2022, Bapak Ibu. Ini juga ada landasan hukum bagaimana Kepmendikbud nomor 133 tentang juknis data pendidikan, data penelitian, dan data pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi. Nah, kemudian berikutnya nanti Bapak Ibu yang sebelumnya Bapak Ibu mengenal NIDN, mengenal NIDK, mengenal NUP, itu nantinya hanya ada satu Bapak Ibu, NUPTK. Nah, NUPTK ini adalah pengganti dari NIDK. Ini yang memang menjadi satu data biar tidak repot. Nah, ini kebijakan registrasi dosennya. Jadi Bapak akan melihat di sini bahwa kita di platform Sister itu hanya ada namanya NUPTK, Bapak Ibu. Dari peran-peran masing-masing itu sudah bisa terlihat dari mulai registrasi sampai kepada validasi. Nanti Bapak Ibu untuk kementerian lainnya, operator di perguruan tinggi seperti di sini kalau saya contohkan PTKL, verifikatornya PTKL, dan validatornya adalah kementerian lainnya. Di sini adalah di Kementerian Agama atau di Kopertais. Nah, ini sama juga untuk Sister, Bapak Ibu semua. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus memahami SDM pendidikan tinggi itu ada yang disebut dengan dosen. Apa itu definisi dosen? Ada yang disebut dengan tenaga pengajar non dosen, ada yang disebut dengan tenaga kependidikan. Nah, dosen dibagi dua, ada dosen tetap, ada dosen yang tidak tetap. Nah, ini supaya bisa mendefinisikan pengganti dari tadi NIDN, NIDK, kemudian NUP yang menjadi NUPTK. Kemudian dosen tetap itu ada dosen non ASN, ada dosen ASN. Kemudian dosen tidak tetap, ada calon dosen tetap, ada praktisi, ada non praktisi. Nah, ini yang Bapak Ibu juga harus betul-betul memahami sehingga nanti ada syarat-syarat untuk bisa menjadi dosen tetap ini seperti NIK, SK pengangkatan dosen tetap, kemudian pernyataan keterjangkauan lokasi dari pimpinan, surat keterangan sehat, ijazah, pernyataan yang misalkan tidak terikat instansi lain, dan perjanjian kerja, Bapak Ibu semua. Nah, ini lebih jelas lagi Bapak Ibu bisa membaca detail terkait dengan bedanya dosen tetap tidak tetap, dan pengajar non dosen, Bapak Ibu semua. Nah, ini implikasi pengaturan dari NUPTK, Bapak Ibu. Perguruan tinggi harus memahami definisi dosen, pengelompokan dosen, melakukan pemadanan data dosen secara manual melalui platform sistem yang dilakukan oleh dosen atau admin PT. Nah, ini langkah lanjutannya. Kemudian yang berikutnya adalah pemutakhiran data jabatan akademik dosen, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada pemutakhiran data dari rumpun ilmu. Nah, ini rumpun ilmu landasannya, jadi Bapak Ibu kalau di undang-undang itu jelas di pasal 10 ada 6 ilmu agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di Kepdirjen terkait dengan rumpun ilmu yang nanti Bapak Ibu harus tentukan di dalam Sister. Kemudian pengisian rumpun ilmu ini digunakan sebagai dasar layanan training ke depannya antara BKD, penilaian serdos, kenaikan jenjang jabatan akademik dosen, dan sebagai dasar penugasan asesor dan penilai agar dapat relevan dan memahami substansi terkait kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh dosen terkait. Kemudian pengisian rumpun ilmu dilakukan dosen secara mandiri berkoordinasi dengan perguruan tinggi dengan ketentuan wajib mengisi di level rumpun ilmu dengan pohon ilmu. Untuk cabang ilmu bersifat opsional. Kemudian dihimbau untuk mengisi rumpun, pohon, dan cabang ilmu sesuai atau yang terdekat dengan pendidikan tertinggi atau sesuai dengan ijazah. Sehingga dihimbau untuk tidak berdasarkan penugasan atau program studi yang ada di saat ini. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan pengangkatan pertama dosen PNS dan alih fungsi ke dalam jabatan akademik di dalam masa peralihan. Saya tidak akan membahas lebar karena ini di Kopertais.
Saya mungkin hanya menekankan bahwa di sini untuk asisten ahli ada syarat wajibnya adalah Jurnal Nasional Terakreditasi, kemudian sama juga untuk lektor juga sama Jurnal Nasional Terakreditasi di peringkat 3, 4, dan 5. Disarankan ada itu di jurnal internasional maupun internasional bereputasi. Nah, kemudian di sini untuk syarat pengangkatan itu mengacu pada KKNI, memiliki pengalaman kerja dosen 2 semester. Kemudian karena jurnal ilmiahnya yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ini untuk pengaturan-pengaturannya nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari lebih detail di poin-poin angka kredit dan pemberian jabatannya. Kemudian ini pengelolaan kinerja dosen. Nanti Bapak Ibu dosen di sini kalau ada dosen untuk PNS dan dosen non PNS, dosen PNS ini diminta membuat SKP bisa manual atau melalui mekanisme SKP kalau di kami ada di Kemendikbud. Kemudian nanti dosen membuat PAK konversi berdasarkan SKP bisa dilakukan di sister atau juga manual. Kemudian kalau dosen non PNS itu apa namanya dapat mengusulkan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat atau invasing. Nah, ini yang memang saat ini yang baru terkait dengan Permen PRB 2023. Ini pemberian predikat kinerja berdasarkan BKD. Ini di kriteria PO BKD 2021 di atas 16 SKS itu memenuhi, kemudian kalau 12 sampai 16 SKS memenuhi, sementara 2 orang dari 12 SKS tidak memenuhi. Nah, ini penilaian SKP-nya bisa Bapak Ibu lihat sesuai dengan kuadran kinerja pegawai yang ada di Permen PRB 6 tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu contoh pengisian PAK konversi, nanti Bapak Ibu bisa lihat di contoh AA 3B ke lektor 3C dan seterusnya. Nanti silakan, saya tidak akan menjelaskan detail, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti saya akan berikan materi untuk di hari ini supaya Bapak Ibu bisa memahami bagaimana pola-pola pengisian, angka integrasi, dan yang lainnya. Ini perhitungan untuk angka kredit kenaikan pangkat dan naik jabatan. Itu kalau dari ahli pertama itu sampai 0 sampai 100, ahli muda 100 sampai 200, ahli maja 150 sampai 450, dan ahli utama itu kurang lebih 200 sampai 400. Ini yang angka kredit yang baru integrasi, ini yang lama Bapak Ibu angka kreditnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini ahli utama itu setara dengan profesor Bapak Ibu semua. Ini nilai dasarnya. Kemudian ini proses kenaikan jabatan dalam masa peralihan untuk Bapak Ibu dosen. Ini tadi saya sudah sampaikan penilaian di PT, LLT, dan kementerian lainnya sampai kepada tahap penilaian substansi. Nah, ini lini masa tadi sudah disampaikan. Kemudian ini alur pengajuan yang memang nanti Bapak Ibu dari mulai dosen apa yang harus dipersiapkan, kemudian ke kementerian lainnya, dan terakhir adalah kalau memang harus masuk ke Kemendikbud, nanti akan masuk ke Kemendikbud untuk penilaian khususnya LK dan GB Bapak Ibu. Ini untuk di A dan L di perguruan tinggi atau di Kopertais atau LLDikti Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Nah, ini kami lewat saja, ini sama. Kemudian tadi dasar yang kami tekankan persyaratannya adalah adanya dokumen proporsi peta jabatan, kemudian fakta integritas, dan dokumen komite integritas akademik dari perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Nah, ini contoh saja pengisian formasi jabatan akademik, fakta integritas PT LLDikti, kemudian ada dokumen komite integritas perguruan tinggi. Tadi sudah dijelaskan di awal untuk persyaratan kenaikan jenjang jabatan akademik dosen ada 4 hal. Ada pemutahiran data profil dosen, pemudahan kinerja dosen, pemudahan dokumen pendukung, dan pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke jenjang akademik di atasnya. Ini contohnya Bapak Ibu, dokumen angka konversi non PNS, Dupak dan PAK dosen non PNS, kemudian ini juga sama seperti yang lama untuk di non PNS. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek nanti saya share PPT-nya, saya tidak akan jelaskan lebih detail. Kemudian ini syarat khusus karya ilmiah untuk lektor kepala ke guru besar. Satu karya ilmiah artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama, terindeks Scopus SJR di atas 0,1 atau WOS di atas 0,05. Untuk lektor ke lektor kepala magister itu satu kali ilmiah jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS sebagai penulis. Doktor itu satu kali ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2, atau satu karya ilmiah lebih tinggi sebagai penulis pertama. Untuk asisten ahli kolektor itu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4 dan 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama. Ini ada syarat khusus tambahan, itu
wanita kompetitif, penugasan tingkat daerah atau nasional, kementerian internasional atau korporasi, atau pernah membimbing program dokter di perguruan tinggi lain atau sendiri dengan melakukan bukti yang dibimbing, pernah menguji sekurangnya 3 mahasiswa dokter dalam memperoleh bukti disertasi, dan sebagai reviewer sekurangnya 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Kemudian syarat data nih, jabatan akademik terakhir rektor kepala, 10 tahun menjadi dosen sejak dalam jabatan akademik pertama asisten ahli, kemudian mempunyai serdos Bapak Ibu, dan ajuan 1 tahun sebelum BUP, kecuali yang akan pensiun di tahun 2004 di periode 1 maksimal 3 bulan sebelum pensiun. Kemudian untuk yang lektor kepala ini jabatan akademik terakhirnya lektor, pangkat terakhir itu harus 3D dan mempunyai serdos, ajuan terakhir 1 tahun sebelum BUP. Untuk asisten ahli ke lektor, jabatan terakhirnya asisten ahli, PNS pangkatnya harus 3B dan ajuan 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Ini proses penilaian perguruan tinggi, ada administrasi, syarat khusus sampai profil calon LKGB. Ini lainnya masa penilaian jabatan LKGB yang sudah dijelaskan di awal. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan bagaimana pengelolaan perguruan tinggi, khususnya sesuai dengan PML 53, di mana Bapak Ibu saat ini harus aware terkait dengan status akreditasi. Saran kami adalah sesegera mungkin mendaftarkan akreditasi ke BAN PT. Kemudian terkait dengan dosen, mohon Bapak Ibu nanti segera bersiap-siap untuk membuat atau memandarkan data yang ada di Sister, sehingga nanti ke depan Bapak Ibu akan disinkronkan data-datanya, memudahkan terkait dengan beban kerja dosen, serdos, kenaikan jenjang jabatan, dan yang lainnya. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus buat Pak Direktur, Pak Lukman. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dr. Lukman. Banyak informasi yang bisa kita peroleh dari beliau. Yang saya kenal beliau ini waktu di Direktur Kelembagaan, itu banyak yang menjuluki sebagai malaikat maut. Mohon maaf. Karena bisa menghidupkan dan mematikan prodi. Nah, kami khususnya di Kopertais ini, Pak Direktur, masih ada beberapa institusi PT KIS di bawah Kopertais 1 yang memang dari sisi akreditasi itu tadi dalam masuk merah ya, kedaluarsa, sehingga perlu diberikan peringatan lebih tegas lagi lah, biar menjadi perhatian bersama bagi teman-teman pengelola PT KIS di Kopertais Wilayah 1. Ibaratnya kalau kita ngaji itu udah hatam dengan Pak Lukman, dari mulai A sampai Z itu tadi udah dijelaskan semuanya, mulai dari sisi kelembagaan, kemudian dari sisi tata kelola SDM-nya, baik itu dosen maupun tekniknya, dan sistem yang ada di Kemendikbud Ristek itu. Dan alhamdulillah tadi informasi yang kami peroleh dari Pak Direktur, sudah ada ribbon sister Pak ya, ada new sister yang bisa mengakomodir dari beberapa sistem yang ada sebelumnya, karena memang sangat banyak dan kita di lapangan cukup kesulitan karena kebanyakan sistem. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang berharga, ada Pak Direktur Sumber Daya Dr. Lukman. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian pimpinan PT KIS di wilayah Kopertais 1 untuk bisa memberikan respon maupun pertanyaan-pertanyaan, mumpung kita bisa membersamai dengan beliau. Kami persilakan. Ada satu dari Pak Asep dari Staisa, 2 Ibu Ai, Bu Dr. Ai. Mungkin sesi pertama kami minta 3 orang, kami persilakan, masih ada kurang 1. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten Pak Dr. Asep, mungkin bisa pindah ke tempat saya biar kelihatan wajahnya. Udah. Baik Pak Direktur yang saya hormati, ada satu pertanyaan. Yang pertama, untuk persyaratan ke guru besar, apakah bisa loncat dari lektor 300 ke gubes? Yang kedua, untuk institusi yang masih merah, apakah masih ada toleransi dan sampai kapan? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung kami persilakan ke Bu Dr. Ai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Izin bertanya dan konfirmasi terkait informasi yang tadi disampaikan mengenai kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan. Nah, tentu tadi sudah banyak dijelaskan mengenai kebijakan pada masa transisi dan juga regulasi-regulasi yang terkait. Namun di lapangan, artinya di level perguruan tinggi yang sedang mengajukan kenaikan jabatan, itu ada beberapa tafsir-tafsir terhadap kebijakan yang tadi ditafsirkan, yang tadi dijelaskan begitu. Sehingga barangkali saya izin konfirmasi, kalau lihat di PAK Dikti itu ada 824 usulan yang sudah terjadwal penilaian. Nah, ada beberapa case di kampus saya sebagai contoh di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, itu ada beberapa dosen yang sedang mengajukan guru besar dan sudah selesai penilaian di L2 Dikti, Pak Direktur. Nah, dan sudah diajukan ke Dikti itu sudah melewati tiga tahapan, yaitu terverifikasi. Tetapi kemudian di sana tertulis sedang menunggu penjadwalan penilaian. Nah, untuk case yang seperti ini, artinya ada yang ke guru besar, ada yang ke LK dan seterusnya. Apakah kami memang harus mengisi sister ulang sesuai dengan jadwal yang tadi disampaikan? Artinya di bulan Juni ini sehingga Juli kemudian penilaian lagi. Itu pertanyaannya karena LKT sudah selesai, diisi semua dan bahkan sudah dinilai. Lalu apakah kami mengulang pengisian input data dari awal melalui sister? Yang kedua, pertanyaannya apakah kalau kami melakukan input data melalui sister, apakah kemudian penilaiannya itu kembali lagi ke L2 Dikti atau langsung melanjutkan yang sebetulnya sudah ada dalam website PAK Dikti? Terima kasih Pak Direktur. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada satu lagi. Silakan Bu Hasnida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur yang kami hormati, izin mengajukan pertanyaan Pak Direktur. Saya sudah PAK untuk lektor kepala itu di September, kalau nggak salah SK September 2023. Dan persyaratan untuk SK sudah saya kirimkan, sudah saya antar ke Kemenak. Waktu itu saya mengantarkan diberikan informasi bahwa untuk LK itu sebelum dikeluarkan SK-nya belum keluar karena sedang pembahasan regulasi untuk SK impasing LK bagi dosen PTKIS. Sampai hari ini saya belum belum mendapatkan SK dan impasing tersebut. Mohon penjelasannya Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi yang pertama kita cukupkan 3 orang penanya. Pertama tadi dari Dr. Asep dari Taisa menanyakan tentang masih memungkinkan tidak adanya loncat jabatan dari lektor kepala ke guru besar. Kemudian terkait dengan tenggat waktu yang Agustus itu, Pak Direktur, mengenai institusi yang merah, maka apakah masih ada toleransi? Itu 2 pertanyaan. Kemudian yang dari Bu Aik terkait dengan tadi kenaikan jabatan akademik dosen pada waktu peralihan itu masih apakah perlu mengisi sister ulang yang sudah diajukan. Kemudian yang terakhir dari Bu Hasnida terkait dengan PAK rektor kepala yang diajukan di September 2023 tadi itu, apakah memerlukan SK in passing? Kami persilakan Pak Direktur. Ya, baik. Jadi yang pertama terkait dengan tadi pertanyaan, apakah masih memungkinkan loncat jabatan untuk lektor 300 ke guru besar?
Nah, saat ini kami untuk di masa transisi peralihan ini belum membuka ruang untuk loncat jabatan. Jadi yang bisa dimungkinkan adalah loncat yang memang sesuai dengan tadi ketentuan, dalam artian tidak loncat jabatan. Jadi dari lektor 300 ke guru besar, mohon maaf, untuk di masa peralihan kami tidak mengatur itu, jadi masih tetap ke seperti biasa. Nah, kemudian yang untuk berikutnya, untuk yang tadi Agustus merah sampai yang institusinya merah sampai Agustus, betul, sampai Agustus tidak ada lagi perpanjangan. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah sesegera mungkin. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu submit saja meskipun merah kondisinya ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu asal sudah daftar aja ke Ban PT, nanti Bapak Ibu kalau memang belum sesuai memenuhi, adalah apa? Diberikan kesempatan 1 tahun Bapak Ibu. Jadi yang penting submit dulu nih. Bapak Ibu sebenarnya merah karena tahu kurang dosen, ininya ada belum lengkap. Nggak apa-apa, masukkan aja dulu ke Ban PT. Tapi dengan masukkan ke Ban PT sebelum Agustus, Bapak Ibu sudah dihitung bahwa Bapak Ibu memang seolah-olah itikat baiknya masih hidup perguruan tingginya nih. Nah, tinggal Bapak Ibu untuk bisa hijau ini kasih waktu 1 tahun. Nah, lagi 1 tahun, oke, 1 tahun lagi. Nah, sampai kapan? Sampai Bapak Ibu bisa memenuhi itu. Kalau 1 tahun berikutnya Bapak Ibu tetap tidak memenuhi, terpaksa kami harus mencabut tadi izin operasionalnya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa memenuhi, ya sudah Bapak Ibu bisa berjalan. Sehingga kami tekankan sekali lagi, di dalam Permen 53 tidak ada lagi toleransi. Yang ada adalah Bapak Ibu harus segera mengusulkan akreditasi, bahwa ketika proses akreditasi di Ban PT Bapak Ibu akhirnya belum lengkap, belum sempurna, bahkan hasilnya belum keluar, nggak apa-apa, dikasih waktu 1 tahun dari Agustus 2024 ke Agustus 2025. Jadi tadi kalau sampai ke Agustus sekali lagi tidak Bapak Ibu mengusulkan ke Ban PT, maka Bapak Ibu ya otomatis dengan Permen 53 itu Bapak Ibu langsung ditutup dengan sendirinya. Nah, sudah tidak diakui lagi, nanti terkunci oleh sistem. Kemudian nanti dari Bu Ai. Nah, kalau Ibu sudah melakukan penilaian sudah 3 kali, nanti itu Ibu tinggal mengunggah saja PAK-nya, Bu. Kita simpel aja, nggak usah lagi input entry lagi ulang, BKD dinilai, enggak dinilai lagi oleh level perguruan tinggi, tidak nilainya lagi oleh levelnya di kementerian, di Kementerian Agama dan Kopertas. Bapak Ibu langsung saja mengunggah PAK akhirnya. Nah, kami tinggal mengecek di penilai di akhir saja. Kalau LKGB kami akan ngecek, terutama ngecek syarat khususnya tadi, apakah terpenuhi jurnalnya, apakah ada beban tambahannya terpenuhi. Nah, itu aja yang kami akan cek. Kalau memang sesuai, kemudian secara interest akademik tidak ada masalah, ya sudah. Kami percaya nanti kepada PAK yang Bapak Ibu tadi sudah terhenti sebelumnya karena sudah dinilai oleh mungkin Kopertais, oleh kementerian. Nah, silahkan diusulkan saja. Jadi nanti PAK yang sudah jadi tidak perlu lagi input ulang. Yang hanya Bapak Ibu lakukan adalah pemandanan data supaya sinkron, supaya sesuai. Karena banyak sekali saat ini data-data, ada yang satu orang punya NIDN, punya NIDK, NUP, dan yang lainnya, itu yang mungkin kita sedang benahi. Jadi nanti pada masa transisi ini kami berikan kemudahan itu dengan Bapak Ibu tinggal upload PAK yang sudah Bapak Ibu persiapkan sebelumnya, tidak perlu lagi dari awal. Kemudian yang berikutnya itu yang terakhir itu terkait dengan PAK lektor apa yang terakhir, maaf diulang Pak ya tadi, yang untuk pertanyaan yang ketiga Pak siapa, Pak Asep tadi. Yang ketiga dari Bu Hasnida. Bu Hasnida ya. PAK lektor kepalanya itu sudah diusulkan di September 2023, Pak. Tapi ya, berarti ya tadi jawabannya ada, kalau memang sudah yang terkait dengan kalau PAK-nya sudah ada di Bapak Ibu silakan diusulkan. Nah, tapi kalau ada di kementerian itu kami nyatakan yang ada di sisa di kami yang memang belum tuntas sampai ke SK itu hanya sisanya kurang lebih sekitar 81 Bapak Ibu. Itu yang periode yang lama. Jadi kalau yang sebelumnya tertundanya di kementerian ataupun juga di Kopertais itu silakan diusulkan melalui sister. Tapi kalau tadi katanya di kementerian itu hanya tinggal 81 dan periodenya itu tadi di Maret Bapak Ibu semua. Kalau yang untuk tadi katanya di kementeriannya yang mana nih? Kami pastikan kalau di PAK sudah kami tutup itu di periode yang Maret kemarin, 2023 kemarin. Sehingga tidak ada lagi proses di kami. Di saya itu hanya 81 mengecek kembali sisa-sisa yang memang masuk ke kementerian. Nah, sisanya berarti belum diusulkan ke kami. Nah, itu yang mungkin silakan Bapak Ibu cek kembali. Kalau memang sudah siap di kementeriannya, contohnya di Kementerian Agama atau di Kopertaisnya, segera diusulkan ke sister untuk kami proses di tahapan berikutnya. Itu ya Bapak Ibu semua, kami tunggu. Itu tidak perlu lagi dari nol. Sudah yang sudah ada aja PAK yang memang sudah dilakukan penilaian oleh PT,
oleh Kopertais, oleh kementerian. Nah, nanti bisa diusulkan ke kami untuk proses di LK dan GB-nya. Itu mungkin tadi yang pertama yang dari tadi Hamka ya. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada lagi. Kita masih ada. Saya Pak Ali, Oh, secara izin online ada Prof. Made. ya. Kami silakan Prof. Made. Oke, baik. Terima kasih Pak Direktur. Ini pertanyaannya mungkin khusus untuk dosen-dosen swasta gitu Pak Direktur ya. Nah, kami di dosen-dosen swasta ini Pak Direktur itu ada tadi meminjam bahasanya Bu Ai ada apa salah tafsir gitu. Nah, kan kalau di dosen-dosen swasta itu khususnya mereka yang berada di bawah Kementerian Agama itu sementara ini belum ada himbauan secara langsung dari Kementerian Agama atau saya yang salah untuk langsung mengisi sister bagi dosen-dosen swasta. Nah, apakah untuk dosen-dosen berlaku aturan mengisi sister ini untuk dosen-dosen swasta, khususnya yang dibawa di Kementerian Agama, sehingga nanti laporan BKD-nya, kemudian pengajuan jabatan apa namanya gabungnya, dan kemudian urusan-urusan yang lainnya itu juga terintegrasi dengan sister, khususnya untuk dosen-dosen agama gitu Pak Direktur. Artinya kan kalau apa namanya GB untuk dosen-dosen swasta di bawah Kementerian Agama ini kan tetap ke Kementerian Agama. Itu mekanismenya bagaimana Pak Direktur? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Iya, baik Pak Made Saihu ya. Jadi izin menjawab untuk yang besok untuk yang dari kementerian lainnya dan Kementerian Agama itu kami undang besok Pak Saihu ya. Jadi untuk bisa kami apa namanya kami diseminasikan nanti dari Kementerian Agama itu akan mensosialisasikan kepada seluruh perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta di lingkungan Kementerian Agama. Karena sesuai dengan ketentuan nanti di ke depan bahwa kami memang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang itu data dari Dikti dan yang lainnya kan ada di kami di Kemendikbudristek ya. Nah, ini tentunya kami nanti akan integrasikan. Jadi termasuk di dalamnya ada di dosen-dosen di swasta di bawah Kementerian Agama. Nah, besok kami akan mengundang dari pihak Kementerian Agama, kemudian kementerian lainnya untuk sama-sama mendiseminasikan ini. Karena ini kan baru mulai di Juni ini, Pak. Ini baru mulai berapa hari ini. Jadi mulai sosialisasi. Nanti efektifnya di bulan Juli ketika akan ada kenaikan jenjang jabatan ke lektor kepala dan guru besar. Jadi ini baru dimulai sehingga kami baru mengundang untuk dari Kementerian Agama dan kementerian lain itu baru besok Pak acara sosialisasi. Justru ini mendahului acara sosialisasi yang untuk Kementerian Agama atau kementerian lainnya. Itu mungkin jawaban untuk tadi. Oke, saya simpulkan untuk apa namanya pengisian sister ini, kemudian laporan BKD dan semuanya, terus untuk dosen swasta berlaku umum ya berarti ya Pak Direktur Berlaku ya? umum. Jadi selama dia menerima sertifikasi dosen, sertos dan yang lain itu berlaku umum, Pak. Berlaku umum. Itu Baik, sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan yang ada saat ini. oke baik baik. Terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Direktur, Prof. Made. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu sekalian. Kita kasih kesempatan terakhir kali. Cukup? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Direktur, Pak Lukman. Oh ya, ini titipan pertanyaan Pak Direktur. Terakhir terkait dengan punishment apa yang bagi dosen-dosen yang belum mempunyai akun sister, Pak? Iya, ini kan nanti terkait dengan kenaikan jenjang jabatan dosen, terkait juga dengan sertifikasi ya. Itu nanti ada hubungannya ke sana, Pak. Karena kami tidak ada lagi sistem penilaian di PAK, kemudian juga terkait sertifikasi dosen semua harus terintegrasi di dalam sistem itu, Pak. Nah, itu mungkin secara punishment tidak langsung tidak, tapi tadi secara kenaikan jenjang jabatan kan kami tidak ada lagi sistem PAK, adanya di sister. Kemudian secara serdos juga BBKD-nya juga adanya semuanya di sister, Pak. Itu mungkin terkait dengan punishment-nya. Jelas itu kan salah satu bentuk layanan ya yang diberikan kepada dosen. Kalau memang tidak ikut sistem tersebut ya, berarti ya tidak ada layanan yang kami berikan kepada dosen tersebut. Itu saja sih. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Lukman. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan sesi dengan Pak Direktur Sumber Daya, Pak Dr. Lukman. Banyak sekali informasi yang bisa
kita peroleh dari beliau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita kasih aplaus bersama. Baik, saya sebagai pemandu acara tadi dijanjikan sama Pak Direktur untuk berikan materi presentasinya, Pak. Bisa di-share? Ya, nanti saya share lewat ini apa sekretaris saya Pak Panitia. Oke. Turun, Pak. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita akhiri sesi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu semua. Makasih, Pak. Ya, sih.